Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh semuanya, perkenalkan nama aku Melan Sofia yang mana pada video kali ini aku akan membahas mengenai sebuah proses yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan, yaitu fotosintesis dan juga peranannya bagi kehidupan. Nah, fotosintesis itu bukan hanya sebuah materi biologi yang harus dihafalkan, tetapi merupakan sebuah proses yang fundamental menopang kehidupan di bumi ini. Semua energi yang kita gunakan hari ini itu, baik dari makanan maupun dari bahan bakar fosil, pada dasarnya berasal dari energi matahari yang disimpan melalui fotosintesis. Oleh karena itu, memahami fotosintesis berarti memahami asal mula energi kehidupan. Sangat menarik ya Kang Teteh topik kali ini, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum lanjut, apa yang terpikir di dalam otak Akang Teteh semuanya jika melihat gambar yang ada di PowerPoint ini? Boleh ya di komen dulu di bawah. Apa yang ada di pikiran Akang Teteh ketika Akang Teteh melihat foto ini? Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jika kita melihat ekosistem, kita akan menemukan tumbuhan berada di posisi paling awal rantai makanan. Kenapa? Hal ini bukan tanpa alasan, Akang Teteh. Karena tumbuhan memiliki kemampuan mengubah energi matahari menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh makhluk hidup lain. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh manusia dan juga tidak dimiliki oleh hewan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai produsen, sementara manusia dan hewan disebut sebagai konsumen. Peran produsen inilah yang membuat tumbuhan menjadi penopang utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih pengertian fotosintesis? Fotosintesis adalah sebuah proses biologis di mana tumbuhan hijau mengubah zat organik berupa air dan juga karbon dioksida menjadi zat organik berupa glukosa dengan bantuan energi cahaya matahari. Proses ini berlangsung di kloroplas, organel sel yang mengandung klorofil. Nah, klorofil ini berfungsi menyerap cahaya, terutama cahaya merah dan juga cahaya biru, yang energinya paling efektif nih Akang Teteh digunakan dalam fotosintesis. Selain glukosa juga, fotosintesis juga menghasilkan oksigen sebagai produk samping. Lalu, gimana ya sebuah proses fotosintesis itu terjadi? Kita lanjut. Nah, secara garis besar, proses fotosintesis dapat dipahami sebagai serangkaian reaksi yang terorganisasi, di mana air akan diserap dari tanah melalui akar dan juga akan diangkut ke daun melalui pembuluh silem. Nah, karbon dioksida akan masuk ke daun melalui stomata. Ketika cahaya matahari mengenai daun, energi cahaya ditangkap oleh klorofil dan akan digunakan untuk memicu reaksi kimia yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Oksigen yang terbentuk kemudian akan dilepaskan ke udara. Nah, reaksi kimianya itu ada 6CO2 plus 6H2O plus cahaya akan diubah menjadi C6H12O6 plus 6O2. Lalu, bagian mana saja dari tumbuhan yang berperan pada proses fotosintesis? Kita lanjut. Nah, fotosintesis ini tidak hanya melibatkan daun, tetapi merupakan hasil kerjasama berbagai bagian dari tumbuhan tersebut. Akar akan menyerap air dan juga mineral dari tanah. Batang akan berfungsi sebagai jalur transportasi air dan juga hasil fotosintesis. Daun akan menjadi tempat utama fotosintesis. Kenapa? Karena mengandung banyak kloroplas. Dan juga ada stomata. Stomata pada daun akan berperan mengatur pertukaran gas, sehingga karbon dioksida dapat masuk dan juga oksigennya akan dapat keluar dilepaskan ke udara. Jadi bagian tumbuhan yang berperan
Bagian tumbuhan yang berperan pada proses fotosintesis ini tidak hanya satu ya, Akang Teteh, tapi semua bagian dari tumbuhan ini memiliki perannya masing-masing. Nah, selanjutnya, apa saja syarat agar bisa terjadinya fotosintesis? Nah, agar fotosintesis ini dapat berlangsung secara optimal, beberapa syarat harus bisa terpenuhi. Contohnya, itu ada cahaya matahari diperlukan sebagai sumber energi. Lalu ada air dan juga karbon dioksida yang mana akan berperan sebagai bahan baku utama. Lalu ada klorofil yang mana dibutuhkan untuk menyerap cahaya. Lalu ada faktor lingkungan seperti suhu juga akan memiliki pengaruh terhadap terjadinya proses fotosintesis. Suhu yang terlalu rendah itu atau suhu yang terlalu tinggi dapat menghambat proses kerja enzim yang terlibat dalam reaksi fotosintesis. Jadi tidak hanya beberapa poin yang tadi disebutkan, ada juga faktor lingkungan seperti suhu yang mana bisa menghambat kerja enzim yang terlibat dalam sebuah proses reaksi fotosintesis. Nah, selanjutnya apa hasil dari fotosintesis? Tadi kan sebelumnya sudah disinggung ya, hasil dari fotosintesis itu berupa glukosa dan juga oksigen. Itu merupakan hasil utama dari fotosintesis. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan tersebut. Yang mana glukosa ini akan dapat digunakan langsung dalam respirasi sel dan juga bisa disimpan dalam bentuk pati atau bisa diubah menjadi senyawa lain seperti selulosa, lemak, dan juga protein. Selanjutnya ada oksigen yang mana oksigen yang dihasilkan ini akan dilepaskan ke udara dan akan menjadi komponen penting bagi proses pernapasan makhluk hidup, seperti manusia bernafas menggunakan oksigen. Nah, selanjutnya ini ada peran fotosintesis bagi kehidupan, yang mana fotosintesis ini memiliki peran yang sangat luas sekali bagi kehidupan. Proses ini menjadi dasar aliran energi dalam ekosistem. Energi yang disimpan tumbuhan ini akan diteruskan ke herbivora, lalu ke karnivora. Selain itu, fotosintesis juga berperan, Akang Teteh semuanya, untuk menjaga keseimbangan gas di atmosfer dengan menyerap karbon dioksida dan juga menghasilkan oksigen, sehingga akan membantu menekankan efek dari pemanasan global. Jadi fotosintesis ini memang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi ini. Lalu apa contoh fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, peran fotosintesis dapat kita rasakan secara langsung loh, Akang Teteh. Contohnya, tanaman di sekitar rumah akan membuat udara lebih sejuk dan juga bersih. Itu bisa kita rasakan secara langsung ya, karena jika di pekarangan rumah kita banyak tumbuhan, apalagi tumbuhannya itu yang hijau-hijau, itu kita akan merasakan udaranya itu akan lebih sejuk, akan lebih besar, akan lebih segar, apalagi jika itu di pagi hari ya, Akang Teteh. Nah, lalu ada hutan. Hutan ini akan menghasilkan oksigen dalam jumlah besar dan juga membantu kestabilan iklim. Seperti yang kita ketahui, hutan ini akan menjadi paru-paru dunia. Lalu ada lahan pertanian yang menghasilkan bahan pangan yang akan menjadi sumber energi bagi manusia. Semua manfaat ini berasal dari proses fotosintesis. Maka dari itu, proses fotosintesis ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fotosintesis juga merupakan pondasi utama bagi kehidupan di bumi. Tanpa fotosintesis, tidak akan ada produsen, tidak akan ada oksigen, dan juga tidak akan ada rantai makanan. Bahkan, bahan bakar fosil yang kita gunakan saat ini merupakan hasil fotosintesis
organisme purba jutaan tahun lalu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fotosintesis dalam sejarah dan juga keberlangsungan kehidupan. Nah, setelah memahami pengertian dan juga proses umum dari fotosintesis, ternyata fotosintesis itu tidak terjadi dalam satu tahap saja, tetapi memiliki dua tahap utama, yaitu ada reaksi terang dan juga reaksi gelap, yang mana kedua reaksi ini saling berkaitan dan juga berlangsung di bagian kloroplas yang berbeda. Nah, reaksi terang merupakan sebuah tahap fotosintesis yang membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Reaksi ini terjadi di bagian kloroplas yang disebut tilakoid. Nah, pada reaksi terang, cahaya matahari akan diserap oleh klorofil yang terdapat pada membran tilakoid. Energi cahaya ini akan digunakan untuk memecah molekul air melalui proses yang disebut fotolisis. Dari proses inilah dihasilkan oksigen, proton, dan juga elektron. Oksigen akan dilepaskan ke udara, sedangkan elektron digunakan untuk membentuk ATP dan juga NADPH. Lalu apa itu reaksi gelap? Atau biasa dikenal juga dengan siklus Kelvin. Nah, reaksi gelap ini merupakan tahap fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari secara langsung. Reaksi ini berlangsung di stroma kloroplas. Meskipun disebut reaksi gelap, tahap ini tetap bergantung pada reaksi terang yaitu ATP dan juga NADPH. Pada reaksi gelap, karbon dioksida dari udara akan diikat dan diolah melalui serangkaian reaksi kimia dengan bantuan energi dari ATP dan juga NADPH. Karbon dioksida akan diubah menjadi senyawa organik yang akhirnya membentuk glukosa. Yang mana glukosa inilah yang nantinya akan bisa digunakan untuk tumbuhan sebagai sumber energi dan juga bahan penyusun tubuh. Hasil akhir dari reaksi gelap ini adalah glukosa, yang mana glukosa ini dapat langsung digunakan oleh tumbuhan untuk respirasi sel dan juga disimpan dalam bentuk pati seperti yang sudah kita bahas tadi ya Kang Teteh, atau juga bisa diubah menjadi senyawa lain seperti selulosa untuk membentuk dinding sel tumbuhan. Jadi, reaksi terang dan juga reaksi gelap merupakan dua tahap yang tidak dapat dipisahkan. Reaksi terang menyediakan ATP dan juga NADPH yang dibutuhkan oleh reaksi gelap. Sebaliknya, reaksi gelap memanfaatkan energi tersebut untuk membentuk glukosa. Dengan demikian, kedua tahap ini saling melengkapi dalam proses fotosintesis, Akang Teteh. Lanjut. Nah, berdasarkan eh, pembahasan yang sudah tadi aku paparkan, dapat disimpulkan bahwa fotosintesis ini adalah sebuah proses biologis yang memungkinkan tumbuhan menghasilkan makanan sendiri dengan memanfaatkan cahaya matahari. Proses ini akan menghasilkan glukosa dan juga oksigen, serta akan menjadi dasar bagi kehidupan di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sebagai penutup, penting bagi kita untuk menjaga dan juga melestarikan tumbuhan. Kenapa? Karena dengan menjaga tumbuhan, kita turut menjaga keseimbangan ekosistem dan juga keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi ini. Semoga dengan adanya video kali ini dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita akan pentingnya fotosintesis. Terima kasih kepada Akang Teteh semuanya yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Ditutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya ya Akang Teteh.